penghujung tahun 2020 lalu, warga Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat dikejutkan nih dengan penemuan jasad pria di bantaran Kali Bumi Satria Kencana, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam kondisi dimutilasi. Hanya butuh waktu 2 hari, polisi pun menangkap pelaku. Yang mencengangkan nih sahabat, pelaku ternyata masih berusia 17 tahun alias di bawah umur. Apa ya alasan pelaku sampai nekat membunuh dan memutilasi korban? Senin 7 Desember 2020, suasana pagi di kawasan Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat yang biasanya bising oleh hiruk-pikuk kendaraan seketika berubah mencekam saat warga menemukan sesosok jasad manusia di pinggir sungai Kalimalang. Bagaimana tidak, warga begitu terkejut saat melihat potongan tubuh manusia tersangkut di sebuah pohon yang berada di atas sungai tersebut. Yang mengagetkan, jasad tersebut hanya berupa potongan badan serta tangan bagian kanan manusia. Penemuan jasad itu bermula saat pemilik bengkel kendaraan yang berada di dekat lokasi membuka bengkelnya dan melihat sebuah gunting. Saat berusaha melihat lebih dekat lagi gunting tersebut, ia justru melihat sesosok jasad manusia yang kondisinya sudah tidak utuh lagi di bantaran sungai. Kepolisian Metro Bekasi Kota yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah bukti di lokasi. Dari hasil pemeriksaan polisi, jasad tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki. Meski jenis kelamin sudah diketahui, polisi tidak menemukan identitas atau tanda pengenal yang melekat di tubuh korban. Kuat dugaan korban baru saja dibuang lantaran masih ditemukan darah yang belum mengering di tubuh korban. Dari lokasi penemuan jasad, petugas juga menyita gunting serta pakaian yang diduga milik korban. Tadi kita melihat ada ceceran darah ya dari pinggir jalan, kemudian juga ditemukan gunting dan kemudian pakaian yang kemudian digunakan. Dan infonya lengan satunya lagi ditemuin di tempat lain dan? Iya, ini juga kita lagi mengecek ya, ditemukannya lengan lain di lokasi yang berbeda. Dan jenis kelaminnya dan bisa diperjelas? Jenis kelamin laki-laki. Setelah dilakukan penyisiran, polisi menemukan potongan lengan kiri korban di sebuah tong sampah yang lokasinya berjarak 1 km dari lokasi penemuan awal. Selang 2 hari, tepatnya pada 9 Desember 2020, polisi pun menangkap seorang remaja pria berinisial AH yang diduga kuat sebagai pembunuh sekaligus pelaku yang memutilasi korban DS. Remaja AH ditangkap saat sedang bermain game di sebuah tempat rental tidak jauh dari rumah kontrakannya. Pelaku diketahui masih berusia 17 tahun dan tinggal di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh polisi, tersangka melakukan aksi sadisnya itu hanya seorang diri. Puannya dia sendiri, bahkan dilakukannya juga dia sendiri. Itu penjelasan dari polisi Polda Metro Jaya yang dijelaskan kepada saya. Dari hasil penyidikan polisi terungkap bahwa pelaku AH tak lain adalah teman dekat korban. Keduanya diketahui pertama kali berkenalan pada Juni 2020 di sebuah angkutan umum. Tak lama keduanya kemudian kembali bertemu saat hari ulang tahun tersangka AH. Berkenalan pada saat di dalam satu kendaraan umum, pada saat si korban memang pelaku kerjanya adalah sebagai pengamen, kemudian mereka bertemu di situ. Sementara korban ini umur sekitar 24 tahun. Ya. Perkenalan di sana, kemudian setelah itu mereka ketemu lagi di bulan Juli 2020 pada saat korban pada saat pelaku ini berulang tahun. Perkenalan antara pelaku dengan korban yang baru seumur jagung ini ternyata diselimuti rasa kesal dan benci yang dirasakan pelaku. Berawal saat korban menjanjikan pelaku akan memberikan imbalan sejumlah uang jika pelaku mau berhubungan badan sesama jenis dengan korban. Namun janji tinggallah janji. Pemberian uang oleh korban kepada pelaku yang awalnya berjalan lancar, lambat laun akhirnya terhenti.
Menurut pelaku, korban DS ternyata mengingkari janjinya hingga timbul amarah dan perasaan benci kepada pelaku. Dari hasil pemeriksaan, tersangka AH mengaku telah melakukan hubungan sesama jenis dengan korban sebanyak lebih dari 50 kali. Pelaku AH kini hanya bisa meratapi nasibnya di balik jeruji besi. Akibat kebencian dan amarah yang memuncak, AH harus menghabiskan hari-harinya yang kelam di dalam penjara di usia yang masih begitu muda. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Chen Crime, RTV. Salah satu kasus mutilasi yang juga sempat menghebohkan jagat tanah air ialah tewasnya seorang pria yang jasadnya dalam kondisi termutilasi disimpan di dalam koper dan disembunyikan di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Dua pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini nekat membunuh korban lantaran terhimpit kebutuhan ekonomi. Suasana malam di apartemen Kalibata City yang biasanya jauh dari hiruk-pikuk, Rabu 16 September 2020 lalu, berubah menjadi gaduh saat penghuni apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan itu dikejutkan oleh penemuan koper berisi jasad manusia dengan kondisi dimutilasi. Penemuan jasad berawal saat penghuni apartemen di lantai 16 mencium bau busuk dari salah satu kamar. Pihak manajemen apartemen yang mendapat laporan dari penghuni apartemen kemudian menghubungi polisi. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan polisi, identitas jasad termutilasi itu akhirnya terungkap. Korban diketahui adalah seorang pria bernama Rinaldi Harley Wismanu yang bekerja sebagai manajer HRD di sebuah perusahaan kontraktor di Jakarta. Sebelumnya, Rinaldi dilaporkan hilang oleh adiknya ke Mapolda Metro Jaya sejak tanggal 12 September 2020. Berbekal laporan orang hilang dari adik Rinaldi, polisi yang mendalami kasus ini akhirnya menemui titik terang. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi diketahui, terjadi pencairan dana aktif dari rekening Rinaldi yang dilakukan oleh orang lain. Usaha polisi pun membuahkan hasil. Transaksi aktif yang dilakukan orang lain ini kemudian membawa polisi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Rinaldi. Penelusuran polisi akhirnya mengarah pada dua orang yang terlibat dalam kasus tewasnya Rinaldi, yaitu sepasang kekasih Jumadil Al-Fajri alias Fajri dan Laili Ati Supriyatin alias Laili. Fajri dan Laili tak berkutik saat aparat kepolisian mendobrak pintu di tempat persembunyiannya di sebuah perumahan di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tak hanya memutilasi jasad Rinaldi, kedua pelaku bahkan berencana menguburkan jasad korban di halaman belakang rumah kontrakan mereka. Usai menangkap Fajri dan Laili, malam itu juga polisi kemudian membawa kedua pelaku ke apartemen Kalibata City untuk menunjukkan di mana mereka menyembunyikan potongan tubuh Rinaldi. Di apartemen ini pula Fajri menceritakan kepada polisi lokasi potongan tubuh korban disimpan. Potongan tubuh korban dibungkus rapi dengan plastik dan dimasukkan ke dalam koper serta tas ransel. Agar tidak menimbulkan bau, pelaku menaburi kopi dan disimpan di dalam kulkas. Menurut polisi, selama 1 minggu kedua pelaku melakukan berbagai upaya untuk menutup pembunuhan keji yang mereka lakukan. Selain kerap berpindah tempat, tersangka Laili juga mengubah warna rambutnya agar dapat mengelabui saksi dan polisi di tengah pelarian. Ya, kalau untuk masalah itu berbagai macam upaya dilakukan untuk menyamarkan, termasuk beberapa transaksi keuangannya juga disamarkan sedemikian rupa, termasuk perubahan fisik dan berpindahnya tempat dari satu tempat ke tempat lain. Itu juga merupakan upaya dari tersangka untuk melakukan pengelabuhan atau menghilangkan bukti, yang bukti itu untuk menjerat kepada para tersangka. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku Laili diketahui berkenalan dengan korban melalui aplikasi Kencan. Keduanya pun sepakat bertemu di sebuah apartemen di wilayah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Namun naas saat tersangka Laili dan korbannya Rinaldi sedang berhubungan intim di dalam kamar, tersangka Fajri langsung menyerang dan menganiaya korban hingga tewas. Kedua pelaku kemudian bergerak cepat menguras harta Rinaldi dengan menguasai telepon genggam milik korban.
Dengan ditangkapnya kedua pelaku, berakhir sudah petualangan kriminal pasangan sejoli Fajri dan Laili yang telah menewaskan serta memutilasi Rinaldi Harley Wismanu. Ancaman hukuman mati pun menanti keduanya akibat pembunuhan berencana yang telah mereka lakukan. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan dan Back Crime RTV. Seorang pemuda tega membunuh kakak kandungnya hanya karena tak diizinkan menikah. Jasad sang kakak dikubur di dalam rumah kontrakan. Dan Back Crime segera kembali.